Memalukan, MU kalah dari ASEAN All-Star. Chelsea juara UEFA Conference League. Here we go, Inter rekrut Luis Enrique. AC Milan resmi ajukan proposal kepada Allegri. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. ASEAN All-Star versus Manchester United berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Kedua tim tak mampu mencetak gol di babak pertama. Alhasil, skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Sampai laga berjalan 1 jam, belum juga tercipta gol. Tempo pertandingan juga berjalan lambat. ASEAN All-Star berhasil memimpin 1-0 di menit ke-71. Maung Luin membobol gawang Tom Heaton setelah memanfaatkan umpan terobosan. MU tampak hilang akal dalam melancarkan serangan. Tim asal Inggris itu sangat sulit membuat peluang. Alhasil, MU menyerah 0-1. Chelsea menghadapi Real Betis pada laga final Wroclaw Stadium. Betis mencetak gol pada menit ke-9 adalah Abde Ezzezzouli yang mencatatkan namanya di papan skor. Masuk di babak kedua, Chelsea akhirnya bisa menyamakan skor pada menit ke-65 dari gol Enzo Fernandez. Gol itu membuat Chelsea lebih percaya diri dalam bermain. Hasilnya Chelsea berbalik unggul 2-1 pada menit ke-70 lewat Nicholas Jackson. Chelsea memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-82. Kombinasi Dewsbury Hall dan Sancho mampu memecah pertahanan Betis. Chelsea memantapkan kemenangan jadi 4-1 pada menit ke-91 lewat gol Moises Caicedo. Hingga laga tuntas, skor tersebut bertahan dan Chelsea berhak keluar sebagai juara. Kemenangan Chelsea di final UEFA Conference League turut berbuah rekor. The Blues klub pertama memenangi Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League. Sebelumnya, mereka sudah menjuarai Liga Champions 2011-2012, 2020-2021, dan Liga Eropa 2012-2013, 2018-2019. Bahkan Chelsea juga jadi klub pertama yang bisa meraih 5 trofi top benua biru. 2 gelar lain yang sudah dimenangi adalah Piala Winners 1970-1971, 1997-1998, dan Piala Super Eropa 1998 dan 2021. Penampilan gemilang Cole Palmer menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut memberikan 2 assist krusial yang membantu Chelsea membalikan keadaan. Assist pertama untuk gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Enzo Fernandez dan assist kedua untuk gol penentu kemenangan oleh Nicholas Jackson menjadikan Palmer sebagai pemain kunci kemenangan Chelsea. Keberhasilan Palmer ini juga mencatatkan rekor unik di mana ia menjadi pemain pertama yang memberikan 2 assist dalam final kompetisi besar Eropa sejak Marcelo melakukannya untuk Real Madrid melawan Liverpool di final Champions League 2017-2018. Jadon Sancho menunjukkan perkembangan karir yang luar biasa dalam 2 musim terakhir. Pada musim lalu, ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund dan berhasil membawa timnya hingga ke final Liga Champions UEFA, meskipun akhirnya hanya menjadi runner-up. Namun, musim ini Sancho kembali dipinjamkan, kali ini ke Chelsea, dan berhasil meraih gelar juara Eropa Conference League, menambah koleksi trofi Eropa yang dimilikinya. Keberhasilan ini membuat Sancho memiliki lebih banyak gol di final kompetisi Eropa dan lebih banyak trofi Eropa dibandingkan klub asalnya Manchester United pada musim yang sama. Musim 2024-2025 mencatatkan sejarah baru dalam dunia sepak bola Inggris dengan pencapaian luar biasa dari 5 klub berbeda yang berhasil memenangkan trofi utama di kompetisi yang berbeda. Liverpool sukses mengukir prestasi di Premier League, sementara Crystal Palace meraih gelar di Piala FA. Newcastle United menunjukkan dominasinya di Piala Liga Inggris. Tottenham Hotspur berjaya di UEFA Europa League dan Chelsea menutup daftar dengan kemenangan di UEFA Conference League. Fenomena ini menjadi yang pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Inggris. Salzburg telah mengumumkan secara resmi perekrutan gelandang kiri Bayern Munchen, Franz Krajcik. Pemain berusia 21 tahun ini menandatangani kontrak hingga Juni 2028, menandai langkah penting dalam karirnya. Meskipun detail finansial tidak diumumkan secara resmi oleh klub, jurnalis olahraga Florian Plettenberg melaporkan bahwa nilai transfer mencapai sekitar 3,5 juta euro. Transfer ini menunjukkan ambisi Salzburg untuk memperkuat lini tengah mereka dengan talenta muda yang memiliki pengalaman di Bundesliga. Salzburg berharap Krajcik dapat memberikan kontribusi signifikan. Schalke secara resmi mengaktifkan klausul pelepasan untuk menunjuk Miran Muslik sebagai pelatih kepala baru mereka. Keputusan ini diambil setelah performa impresif Muslik bersama Wilmot Argyle, meskipun klub tersebut mengalami degradasi. Pelatih berusia 42 tahun yang berasal dari Bosnia dan berkewarganegaraan Austria ini sebelumnya memimpin Wilmot sejak Januari 2025.
Schalke yang saat ini bermain di divisi kedua Liga Jerman berharap kehadiran Muslik dapat membawa perubahan positif dan mengembalikan kejayaan klub. Borussia Dortmund kini berada satu langkah lagi untuk mengamankan tanda tangan Job Bellingham, gelandang serang muda berbakat dari Sunderland. Job yang merupakan adik dari Jude Bellingham dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung dengan klub Bundesliga tersebut pada musim 2024-2025. Job tampil gemilang dengan kontribusi besar dalam membantu Sunderland meraih promosi ke Premier League, termasuk penampilan impresifnya di final playoff. Dalam 43 pertandingan, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist, menunjukkan potensi besar yang membuat banyak klub tertarik. Bayern Munchen dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengganti sponsor utama mereka. Menurut laporan dari Sport Bild, Emirates, maskapai penerbangan asal Dubai, menawarkan kontrak senilai 65 juta euro per tahun untuk menjadi sponsor utama Bayern Munchen, menggantikan Telekom yang saat ini masih memegang posisi tersebut hingga 2027. Tawaran ini merupakan peningkatan signifikan dari kontrak Telekom yang bernilai 50 juta euro per tahun. Langkah ini dipandang sebagai strategi Bayern Munchen untuk memperkuat keuangan klub guna mendukung ambisi mereka di Bundesliga dan Liga Champions. Pelatih kepala Fiorentina, Raffaele Palladino, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dengan segera pada tanggal 28 Mei 2025. Keputusan ini datang setelah tekanan yang cukup besar dari para penggemar dan kritik tajam terkait performa tim yang gagal lolos ke Liga Champions musim ini. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027, Palladino memilih untuk mengakhiri masa jabatannya lebih awal. Menurut laporan dari situs resmi klub Fiorentina, keputusan ini sudah disampaikan langsung oleh Palladino kepada manajemen klub. Inter Milan telah mengamankan kesepakatan transfer senilai 25 juta euro untuk mendatangkan winger kanan asal Brasil Luis Henrique dari klub Prancis Marseille. Kesepakatan ini diumumkan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano. Transfer ini terdiri dari biaya tetap sebesar 22 juta euro dan tambahan bonus sebesar 3 juta euro, menandai langkah besar Inter Milan dalam memperkuat lini serang mereka. Luis Henrique akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan diperkirakan akan langsung tampil dalam ajang bergengsi FIFA Club World Cup yang akan datang. Yacine Adli resmi mengakhiri masa pinjamannya di Fiorentina dan akan kembali ke klub asalnya pada musim panas 2025. Pemain berusia 24 tahun asal Prancis ini mengucapkan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya, menyampaikan terima kasih selama 1 musim terakhir. Selama membela Fiorentina di musim 2024-2025, Adli tampil dalam 35 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 5 gol dan memberikan 7 assist. Namun, Fiorentina memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian senilai 10,5 juta euro yang ada dalam kontrak pinjaman. Damien Comolli resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden Toulouse. Keputusan ini mengejutkan dunia sepak bola, mengingat peran penting yang selama ini dijalankan Comolli dalam mengelola klub asal Prancis tersebut. Pria berusia 52 tahun ini dikabarkan akan segera bergabung dengan struktur kepemimpinan Juventus, salah satu klub terbesar di Italia dan Eropa. Di Juventus, Comolli akan bekerja sama dengan Giorgio Chiellini yang saat ini menjabat sebagai kepala hubungan internasional dan pencari bakat dalam kapasitas yang lebih strategis dan berpengaruh. Juventus baru saja mengumumkan bahwa Mattia Perin telah menjalani operasi pada tangan kanannya pada Senin. Operasi ini dilakukan untuk mengatasi artritis pasca trauma yang disebabkan oleh dislokasi jari kronis. Prosedur medis yang dilakukan oleh Dr. Battiston dan Dr. Ferrero berjalan dengan sukses. Perin diperkirakan akan menjalani masa pemulihan selama kurang lebih 8 minggu sebelum bisa kembali beraksi di lapangan. Akibat dari operasi ini, Perin dipastikan tidak akan bisa memperkuat Juventus dalam ajang FIFA Club World Cup. Napoli menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya mempertahankan pelatih kepala mereka Antonio Conte untuk musim 2025-2026 setelah pertemuan positif yang berlangsung antara Conte dan presiden klub Aurelio De Laurentiis. Kabar ini muncul setelah spekulasi yang sempat beredar mengenai kemungkinan Conte hengkang ke Juventus, terutama setelah keberhasilannya membawa Napoli menjuarai Serie A musim 2024-2025. Namun, hasil pertemuan tersebut memberikan harapan baru bagi para pendukung Napoli bahwa sang pelatih akan tetap melanjutkan kiprahnya di klub. AC Milan telah mengambil langkah tegas untuk memperbaiki performa tim setelah musim 2024-2025 yang mengecewakan dengan mengajukan proposal resmi kepada Massimiliano Allegri untuk menjadi pelatih kepala baru. Langkah ini diambil menyusul hasil buruk yang membuat Rossoneri hanya finish di posisi ke-8 Serie A dan kalah di final Coppa Italia dari Bologna.
Allegri, yang sebelumnya pernah membawa Milan meraih gelar Serie A pada musim 2010-2011, dianggap sebagai kandidat utama untuk memimpin kembali klub yang telah berusaha bangkit ini. Real Madrid telah resmi mengaktifkan klausul pelepasan senilai 50 juta euro untuk mendapatkan bek kiri muda berbakat Alvaro Carreras dari Benfica. Pemain berusia 22 tahun ini tampil gemilang sepanjang musim bersama Benfica dengan 50 penampilan yang mengesankan, sehingga menjadi incaran utama Los Blancos untuk memperkuat posisi bek kiri mereka musim panas ini. Transfer ini diperkirakan akan segera rampung dengan Carreras siap bergabung ke skuad bintang Real Madrid dan berpartisipasi dalam ajang FIFA Club World Cup yang akan datang. Real Madrid secara resmi mengumumkan penunjukan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih baru tim Castilla untuk musim 2025-2026. Arbeloa kembali ke rumah lamanya setelah menorehkan karir gemilang sebagai pemain dan pelatih di Akademi Real Madrid. Dalam pernyataan resmi klub, Arbeloa disebut sebagai sosok yang tepat usai sebelumnya. Ia telah melatih berbagai tim usia muda Real Madrid sejak 2020, termasuk membawa tim U19 meraih treble prestisius pada musim 2022-2023 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Copa de Campeones. Rio Ferdinand, mantan bek legendaris Manchester United dan timnas Inggris, mengumumkan pengunduran dirinya dari peran sebagai pundit sepak bola di TNT Sport setelah final UEFA Champions League yang akan digelar pada Sabtu 31 Mei 2025 antara Paris Saint-Germain dan Inter Milan di Munchen. Ferdinand, yang telah menjadi wajah TNT Sport selama lebih dari 1 dekade sejak era BT Sport, menyatakan bahwa keputusan ini diambil agar ia dapat lebih fokus pada usaha bisnisnya serta menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Gelandang andalan Arsenal Thomas Partey dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontrak bersama klub berjuluk The Gunners tersebut. Kesepakatan ini tidak menyisakan beberapa detail minor sebelum resmi diumumkan oleh pihak klub. Partey telah menjadi sosok penting dalam skuad asuhan Mikel Arteta selama musim ini. Keputusan untuk bertahan di Emirates Stadium menunjukkan komitmen pemain berusia 31 tahun ini untuk terus berkontribusi dalam ambisi Arsenal meraih prestasi lebih tinggi di musim 2025-2026. Huddersfield Town secara resmi mengumumkan penunjukan Lee Grant sebagai pelatih kepala tim utama mereka menjelang musim di League One 2025-2026. Pria berusia 42 tahun ini menandatangani kontrak selama 3 tahun. Lee Grant sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih di Ipswich Town, di mana ia turut berperan dalam keberhasilan klub tersebut naik dari League One hingga Premier League dalam 2 musim berturut-turut. Setelah musim 2024-2025 berakhir, Ipswich memberikan izin kepada Grant untuk memulai karir manajerialnya di Huddersfield melalui kesepakatan kompensasi. Liverpool dikabarkan siap melepas kiper mereka, Oimhen Kelleher, pada bursa transfer musim panas ini dengan harga yang ditetapkan lebih dari 20 juta pound sterling. Keputusan ini muncul setelah Brentford secara resmi mengajukan pendekatan untuk mendapatkan kiper asal Republik Irlandia tersebut. Kelleher sangat ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler sebagai kiper utama, sesuatu yang sulit didapatkannya di Liverpool karena persaingan ketat dengan Alisson Becker. Liverpool pun membuka peluang bagi Kelleher untuk hengkang jika tawaran sesuai dengan nilai yang mereka inginkan. Manchester City secara resmi mengumumkan kepergian 3 anggota staf pelatih Pep Guardiola menjelang musim baru 2025-2026. Joan Malilo dan Inigo Dominguez akan meninggalkan klub setelah kontrak mereka berakhir. Sementara Carlos Vincent akan melanjutkan karirnya sebagai pelatih kepala di klub Portugal, SC Braga. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam tim pelatih yang selama ini menjadi tulang punggung kesuksesan Manchester City di bawah arahan Pep Guardiola. Pergantian staf ini memuat Guardiola yang harus menyiapkan timnya untuk menghadapi musim baru. Arsenal resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Belgia Albert Sambi-Lokonga selama 1 tahun tambahan hingga musim panas 2026. Keputusan ini diambil dengan mengaktifkan opsi perpanjangan yang sudah ada dalam kontrak pemain berusia 25 tahun tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya klub untuk mempertahankan kontrol atas masa depan sang pemain di tengah spekulasi transfer yang terus berkembang. Perpanjangan kontrak ini memastikan bahwa Albert Sambi-Lokonga tidak akan menjadi agen bebas pada musim panas 2025. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.